Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang tak dapat kita hitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekira-kiranya jika kamu ingin menghitung nikmatku, maka pastilah kamu tidak dapat menghitungnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sering kita lupakan dalam keseharian kita adalah nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita. Jika kita hendak berpikir betapa banyak orang-orang yang diberikan harta kekayaan berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah cabut nikmat kesehatannya. Dia bergelimang harta, tetapi nafas Allah tak kasih kepada dia, melainkan dia beri. Betapa banyak orang-orang yang di rumah sakit menderita, namun karena Allah tak memberikan nikmat sehat kepada dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari ini hari yang mulia, Allah berikan kita nikmat sehat sehingga kita mudah melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi yang telah menempuh berbagai macam cobaan sehingga agama yang mulia ini dapat sampai kepada kita hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesalahan dan dosa bagi manusia adalah suatu kelaziman. Tidak ada manusia yang maksum. Setebal apapun tingkat keimanannya, seluas apapun ilmunya, dan sedalam apapun ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, selama dia manusia, dia pasti suatu kali akan melakukan kesalahan dan dosa. Allah memang tidak berkehendak menciptakan manusia dalam keadaan bersih dari kesalahan dan sempurna dari dosa. Persoalan sebenarnya bukan pada manusia yang berdosa dan bersalah, akan tetapi apa yang dilakukan setelah dosa dan kesalahan tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surah Al-Imran. Nabi Adam telah mengukir keteladanannya dalam hal ini, bukan pada pelanggarannya terhadap larangan Allah, akan tetapi pada apa yang dia lakukan setelah dia melakukan pelanggaran tersebut. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Adam bersama istrinya diizinkan oleh Allah tinggal di surga. Allah melarangnya mendekati satu pohon yang ada di sana, tetapi Adam melanggarnya karena bujuk rayu syaitan. Akan tetapi setelah itu Adam menyesali dan menyadari kesalahannya serta memohon ampun kepada Allah. Allah mengampuninya dan Adam pun menjadi lebih mulia dan lebih baik dari sebelumnya. Firman Allah Ta'ala, "Tsumma jtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada." Kemudian Rabbnya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Quran Surah Taha. Sidang Jumat rahimakumullah, di sisi lain, manakala Allah menciptakan Bani Adam dengan kesalahan dan dosa-dosanya, dia pun membuka peluang perbaikan selebar-lebarnya. Dia memanggil dan mengajak hamba-hambanya agar memanfaatkan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan peluang ini senantiasa terbuka siang malam sepanjang umur manusia atau umur dunia ini. Peluang tersebut adalah taubat untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Ta'ala, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzab tsumma la tunsarun." Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu
dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran surah Az-Zumar. Kemudian dalam firman Allah yang lain, ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan-nahar wa ana aghfir dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Allah Ta'ala berkata dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan siang dan malam, dan aku mengampuni seluruh dosa. Oleh karena itu, mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Hadis riwayat Muslim. Sidang jemaat rahimani wa rahimakumullah, jika Allah mengajak ampunan, berjanji memaafkan dan membuka pintu selebar-lebarnya, sementara kita manusia selalu berdosa, maka tidak sekedar layak, akan tetapi sangat layak kalau kita mengetuk pintu tersebut dengan harapan Dia berkenan melimpahkan maafnya kepada kita semua. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Sekarang, bagaimana caranya agar kita dapat menggapai ampunan tersebut? Banyak cara dan jalan menggapai ampunan Allah. Lebih dari itu, cara-cara dan jalan-jalan tersebut adalah sangat mudah, tergantung kepada kita sendiri, ingin atau tidak ingin. Kita bisa memaparkan cara yang menurut pandangan merupakan cara yang paling penting dan mendasar, yaitu cara yang pertama adalah melalui jalan taubat. Jika Allah menghendaki, tidak ada dosa yang tidak terhapus oleh taubat, seberat dan sebesar apapun ia. Jangankan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar pun akan terhapus. Lihatlah kepada sebagian sahabat Nabi di zaman jahiliyah, adalah orang-orang penyembah berhala. Begitu mereka bertaubat darinya, mereka pun menjadi umat terbaik umat ini. Tengoklah seorang laki-laki dari umat terdahulu, seperti yang dikisahkan oleh Rasulullah, pembunuh 100 nyawa. Adakah di dunia ini pelaku dosa yang lebih besar dan lebih banyak darinya? Dosanya adalah pembunuhan dan korbannya adalah 100 nyawa. Dosanya adalah pembunuhan. Laki-laki tersebut dengan dosanya itu tetap meraih ampunan Allah dengan taubatnya dan usaha kerasnya untuk memperbaiki diri. Hadirin sidang jemaat rahimakumullah, taubat yang bagaimanakah yang dengannya seseorang dapat meraih ampunan Allah? Yang pertama adalah dengan ikhlas, yang kedua dengan penyesalan, yang ketiga adalah meninggalkan dosa-dosa, yang keempat adalah niat kuat untuk tidak mengulangi, dan yang terakhir adalah taubat dilakukan sebelum pintunya ditutup. Kapan itu? Jika nafas seseorang telah sampai di kerongkongan dan jika matahari terbit dari barat. Sidang Jumat rahimakumullah, cara yang kedua adalah melalui perbuatan-perbuatan baik. Satu perbuatan baik dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Lebih dari itu bisa sampai 700 kali lipatnya, bahkan berkali-kali lipat. Firman Allah Ta'ala, man jaa'a bil hasanah falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya ataupun dirugikan. Sidang Jumat rahimakumullah, cara meraih ampunan Allah yang ketiga adalah menjauhi dosa-dosa besar. Dosa besar adalah semua dosa yang diancam hukuman had di dunia atau mengundang murka dan laknat Allah, atau diancam dengan azab akhirat. Apabila dosa dengan kriteria seperti ini dihindari, maka hal itu menjadi penyebab diraihnya ampunan dari Allah. Firman Allah Ta'ala, in tajtanibu kaba'ira
tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar dan di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratu lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah pelebur dosa di antaranya selama dosa-dosa besar dihindari. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang adalah bagaimana kita meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak mengerjakan apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Salah satu yang sering kita lalai darinya adalah kita meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, yaitu sholat 5 waktu. Sering kita lalai darinya. Kita merasa kewajiban kita hanyalah dalam seminggu sholat Jumat, padahal dalam sehari kita diperintahkan 5 kali sholat. Begitu besar azab yang Allah berikan kepada orang yang meninggalkan sholat. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, siapa yang meninggalkan sholat, atau Allah Ta'ala berfirman, mengapa orang-orang ini masuk ke dalam neraka Saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, dahulu kami adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Semoga setelah pulang dari sini, setelah mendengarkan beberapa nasihat, baik kami pribadi maupun kita semua, kita semakin bertakwa kepada Allah dan semakin memperbanyak ampunan kepadanya, memohon ampunan kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.